Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai renungan Bina Iman untuk GKI Kelasi Solo. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk pagi hari yang indah pada saat ini. Engkau telah menolong kami sehingga kami bangun dalam keadaan segar dan kami siap Tuhan untuk makan makanan rohani pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mendengar sabdamu dengan baik, mendengar firman-Mu Tuhan dengan penuh perhatian, sehingga firman menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema hati-hati terhadap penyesatan. Nats diambil dari Lukas 17 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, ada sebuah cerita. Ada seorang anak muda yang begitu cerdas, pandai sekali, dan dia sangat menguasai teknik komputer, teknik pemrograman komputer. Dalam usia 6 tahun dia sudah pegang laptop, komputer, dan internet, dan sebagainya. Sehingga dalam usia 8 tahun dia sudah menjadi seorang hacker. Nah, pamannya ternyata mengetahui hal ini, kemudian dia memanfaatkan anak ini. Sehingga suatu ketika pamannya ini menyodorkan situs-situs tertentu, dan kemudian anak ini, "Coba yuk kita main-main masuk ke sini, kamu bisa masuk enggak?" Ternyata saudara, luar biasa. Anak 8 tahun ini akhirnya bisa masuk ke situs apa? Situs itu apa? Coba situsnya. Itu ternyata sebuah situs milik bank. Beberapa bank dimasukin, dan akhirnya pamannya ini mengeruk uang berjuta-juta, bermiliar-miliar, sampai akhirnya mereka ketahuan dan mereka ditangkap. Saudara, anak ini tidak tahu apa-apa. Dia taunya hanya ini adalah sebuah permainan. Ternyata pamannya menjebak dia, menyesatkan dia, sehingga anak ini akhirnya harus masuk ke penjara. Dan anak ini tidak diberitahu akan hal itu, bahwa dia telah disesatkan. Sehingga dia masuk ke penjara anak-anak, dia dididik situ, tapi ada sakit hati, ada kepedihan di dalam hatinya. Kenapa saya hanya bermain-main bersama paman, kok saya harus dipenjara seperti ini? Sehingga karena dendam kepada pemerintah, dendam kepada negara yang telah memenjarakannya, saat keluar dia akhirnya menekuni bidangnya itu, talentanya itu, dan dia menjadi penjahat cyber kelas kakap. Saudara, begitu banyak orang yang disesatkan karena ketidaktahuannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau anak ini menjadi korban, tetapi yang lebih celaka adalah orang yang menyesatkan. Orang yang menyesatkan anak kecil, maka dia akan dihukum sedemikian beratnya. Karena apa? Karena dia telah menyesatkan. Konteks dalam Lukas 17 ini, kalau kita baca dalam Injil sinoptik lainnya, waktu itu Tuhan Yesus membicarakan tentang anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini disesatkan. Jangan sampai anak-anak ini masuk pada perangkap iblis. Namun kenyataannya banyak sekali orang yang menggunakan anak-anak dan menyesatkan mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Allah, justru berbalik dari Allah. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, pengalaman dalam perjanjian lama juga dialami oleh Nabi Yeremia. Kalau kita baca dalam Yeremia 28, Nabi Yeremia berhadapan dengan seorang nabi penyesat, yaitu Nabi Hananya. Di hadapan para imam dan seluruh rakyat Israel, dengan mengatasnamakan Tuhan, Nabi Hananya menyesatkan umat Israel. Dia mengatakan kepada orang-orang Israel yang saat itu sedang dijajah oleh Babil, dia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel,
aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat itu oleh Nebukadnezar Raja Babel. Bukan hanya itu, Nabi Hananya juga mengatakan, juga Yekonya bin Yoyakin Raja Yehuda, dia juga beserta dengan orang-orang buangan dari Yehuda, dia akan kembali dari Babel. Mereka akan kembali ke tempat ini, ke tempat bangsa Yahudi. Jadi Nabi Hananya ini dia memberikan harapan bahwa mereka akan terlepas dari kuasa Babel. Mereka tidak akan lagi dijajah, mereka tidak akan lagi masuk dalam pembuangan. Bahkan orang yang ada di dalam pembuangan akan dibawa kembali ke Israel, ke tanah Yehuda. Itu perkataan Nabi Hananya dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Tapi saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Nabi Yeremia menegur Hananya pada saat Tuhan berfirman kepada Yeremia supaya dia menegur Hananya. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Hananya ini itu bukan berasal dari Allah. Tetapi Hananya hanya menyampaikan sesuatu yang menggembirakan orang lain, yang enak didengar, tetapi itu menyesatkan. Tidak berasal dari Allah. Sehingga pada waktu Yeremia menegur Hananya, Allah menegur agar Hananya pada tahun itu juga akan mati. Dan bangsa Israel tetap akan dihukum dalam pembuangan ke Babel karena pemberontakannya. Saudara, orang yang menyesatkan bisa menggunakan firman Tuhan. Orang yang menyesatkan bisa menggunakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hati-hati terhadap penyesatan. Dan pada saat ini kita juga dalam kehidupan kita banyak sekali penyesatan yang dilakukan. Mungkin penyesatan secara umum. Artinya dia menyesatkan kita untuk menguntungkan orang lain. Orang yang menyesatkan itu. Kita diperalat, disesatkan. Tetapi yang lebih celaka adalah kalau orang itu menyesatkan orang untuk berbalik dari Allah, memberontak kepada Allah. Sehingga seorang penyesat yang membuat berpaling dari Allah, dia akan menerima hukuman yang sangat berat. Kalau Nabi Hananya tadi, karena perbuatannya menyesatkan bangsa Israel, membuat murtad bangsa Israel, maka dia harus mati. Tetapi dalam Lukas tadi Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan ke lehernya, leher si penyesat itu, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan satu orang yang lemah ini. Begitu dahsyatnya hukuman terhadap penyesat. Oleh karena itu, kadang kita orang yang disesatkan, kita harus waspada. Kita harus belajar firman Tuhan agar tidak disesatkan. Tetapi jangan-jangan kitalah si penyesat itu. Menggunakan keinginan kita, menggunakan agenda kita sendiri untuk membawa orang lain justru berbalik dari Allah. Dan kalau ini terjadi, celakalah kita. Karena kita telah menyesatkan orang-orang untuk berbalik dari Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita harus berhati-hati. Kita harus bersikap rendah hati, belajar firman Tuhan dengan sepenuh hati, tahu kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, keinginan daging kita atau kehendak kita, tapi harus tahu kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita disadarkan melalui firman ini agar kita menjadi citra Allah, gambar Allah, untuk mengasihi sama kita, membawa orang lain kepada Tuhan, bukan membawa orang lain justru melawan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 17 tadi, jagalah dirimu. Kita harus bisa menjaga diri. Kita harus tetap waspada, baik terhadap penyesat maupun terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan ada satu pesan dari Tuhan Yesus, jika saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah dia. Dan kalau dia minta ampun, menyesal minta ampun, ampunilah dia. Ini satu hal bahwa kalau ada sesuatu dalam kehidupan seseorang yang berdosa, itu saudara kita, dan kita menegur dia seperti Nabi Yeremia menegur Nabi Hananya. Dan kalau dia menyesal,
maka kita harus mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau dia menyesal, minta ampun sampai 7 kali sehari, ampunilah dia. Itulah saudara yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah pada pagi hari ini kita terus dikuatkan dan kita terus merasakan kasih Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus, mewaspadai penyesatan yang terjadi di dunia ini. Penyesatan dengan segala cara, penyesatan dengan berbagai tipu daya, kita harus berwaspada dan kita harus tetap berjaga-jaga. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini. Melalui firman-Mu Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap penyesatan. Jangan sampai Tuhan kami menyesatkan orang lain. Karena kalau hal itu terjadi maka hukuman akan sangat berat. Karena itu biarlah Roh Kudus selalu menolong kami. Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang tetap setia. Membawa orang kepadamu Tuhan dengan kasih. Bukan justru menyesatkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih berkati hari ini. Agar kami boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan tetap menjaga kewaspadaan. Dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.